Baik. Tadi kamu mengatakan tentang pemberitaan. Enggak, jangan mengarahkan saya. Kamu bilang saya penyembah patung, kita bahas penyembah patung. Oke, baik. Oke, saya tanya dulu ini Joseph. Ini ajaran kamu bukan? Coba hapus dulu nih tulisannya nih biar nggak ketutup. Enggak, jangan ngajarkan saya. Kamu gak usah ngatur saya, ini room saya. Oke, tadi kamu mengatakan pemberita Injil yang lain kan? Ya, terus? Oke, coba tunjukkan ini Injil yang mana ini yang kayak begini. Oke, saya jelaskan. Oke. Yang itu ada saja mana ajaran Paulus suruh nyembah patung yang tradisi suci nggak perlu Paulus, nggak perlu ini. Alkitab memang hanya Alkitab saja. Berarti kamu mengajarkan Injil yang lain. Saya tanya. Iya, saya tanya di mana dalam Injil kayak begini di mana? Saya tanya, ketika dikatakan menghormati di situ, kamu katakan itu sebagai apa? Ini kan sujud di hadapan patung, betul nggak? Mana ada sujud di situ? Itu berlutut. Ini ngapain? Kau nggak bisa bedakan sujud dan berlutut. Ya baik, kalau kamu mau yang sebelah ya. Oke, saya kasih tunjuk yang lain banyak yang lain, bukan cuma satu dua. Gimana? Mau saya kasih tunjuk yang lain-lain? Silakan, yang sesuai dengan narasi. Baik, kalau kamu mau lihat itu bukan cuma satu dua, saya kasih contoh ya. Sujud menyembah ya, sujud menyembah. Kamu pertama definisikan menyembah nanti. Apa itu menyembah? Baik. Oke. Kamu lihat ini nggak? Tanggung jawab ya. Setiap kata-kata yang kita saya tanya sama kamu, di mana di Injil suruh kayak begini tuh di mana? Yang memberitakan Injil palsu itu ya justru kamu. Definisikan menyembah. Yang memberita. Definisikan ini ngapain ini? Jangan lari. Ini ngapain? Definisikan menyembah. Jangan lari. Definisikan ini penyembahan. ngapain? Apa itu penyembahan? Apa itu penyembahan? Itu menghormati. Sekarang kamu definisikan penyembahan. Menghormati patung. Ya, menghormati figur yang digambarkan oleh patung. Definisikan penyembahan. Di mana? Saya kejar kamu. Menyembah patung. Definisikan penyembahan, jangan lari. Definisikan penyembahan. Kenapa kamu? Di mana dalam Alkitab disuruh definisikan penyembahan? Saya tidak akan terikuti. Definisikan penyembahan. Ya ini membungkuk. Definisikan penyembahan. Definisikan penyembahan. Saya tanya, definisikan penyembahan. Ini kenapa kamu kayak Nandar? Sebentar, saya tanya, kenapa Edis kayak Nandar? Nandar juga pakai cara yang sama. Berarti Edis sama dengan Nandar atau sama dengan Islam? Kamu jelaskan saja di mana di Injil begini. Di mana? Definisikan penyembahan, Edis. Definisikan penyembahan. Sudah, jangan lari. Definisikan penyembahan. Saya boleh ngomong nggak? Yang anti dengan patung itu Islam. Saya boleh ngomong nggak? Definisikan penyembahan. Silakan definisikan penyembahan. Silakan definisikan penyembahan. Bukan penyembahan. Ngapain? Saya jelaskan ya. Ini ngapain? Oke, saya jelaskan ya. Oke, penyembahan itu adalah memiliki 3 unsur dis. Gimana altar dan kurban. Mana dalam Alkitab? Dalam Alkitab mana? Berarti kamu nggak tahu penyembahan itu apa? Enggak, kamu tunjukkan dalam Alkitab yang begini itu mana gitu loh. Suruh ajaran Tuhan ini suruh begini mana? Kita membahas penyembahan, kamu jadi lari lagi. Penyembahan dis. Udahlah, apa itu menyembah? Kamu bilang memberitakan pakai Alkitab, pakai Alkitab. Pemberitaan Injil yang lain tuh ya ini gimana? Jangan lari, pakai Alkitab. Apa itu penyembahan? Silakan. Kalau udah main bisu-bisukan apa itu penyembahan? Saya nggak cuma teknisi moderator saya di sini tadi ini penyembahan itu apa? Nggak berani kabur
definisikan penyembahan, kenapa nggak dijelaskan? Definisikan penyembahan. Saya nggak, tadi tangan saya di sini, ya. Disuruh mendefinisikan penyembahan nggak berani, mengatakan penyembahan patung. Ada. Kabur. Inilah teman-teman, makanya saya bilang Edis itu Islam. Nggak ada di bawah, nggak ada. Naikin lagi Joseph, nggak ada di bawah kak. Edis nggak ada di bawah, kabur dia. Disuruh mendefinisikan penyembahan, nggak ada. Disuruh mendefinisikan apa itu sujud menyembah, nggak ada, malah kabur. Penyembahan itu memiliki 3 unsur, imam, altar, dan kurban. Hei orang Kristen, apa bedanya kamu dengan Islam yang kalau kamu sujud sudah pasti menyembah? Inilah logika kalian nggak dimainkan. Itulah Edis tipu. Sama saya takut, saya akan kejar dulunya. Ingat Edis, besok saya ke rumah kamu, saya kejar kamu. Saya suruh kamu mendefinisikan penyembahan. Disuruh mendefinisikan penyembahan, nggak berani, malah kabur. Yang mengatakan sujud itu menyembah siapa teman-teman? Islam kan? Makanya mereka kalau mereka sujud sudah pasti menyembah. Nah itulah pemikiran Edis TV. Itulah Edis sesungguhnya, dialah Islam. Karena yang memahami sujud sudah pasti menyembah itu Islam, bukan Kristen. Jadi kalau ada orang mengaku Kristen mengatakan sujud sudah pasti menyembah, itu sudah pasti Islam yang cosplay jadi Kristen. Dialah Edis tipu. Definisi menyembah nggak tahu, kamu nggak bisa diskusi orang saya tanya definisi menyembah kok. Leni, kamu mau bantu silahkan, saya naikkan yang bisa membantu Edis, silahkan. Definisikan menyembah menurut kalian. Kalau kalian mengatakan sujud sudah pasti menyembah, itu berarti kalian setuju dengan penyembahan orang Islam. Berarti kalian katakan Islam menyembah gitu. Islam itu tidak menyembah karena mereka hanya melakukan gerakan. Sujud itu bukan menyembah. Apakah ketika kamu sujud sungkeman dengan orang tua pasti menyembah? Logika Edis ini di mana? Baru lawan saya yang sesama Kristen, Edis sudah tapi kicrit. Di room Islam dia di mute, dia pede-pede, betul nggak teman-teman? Di room Yusuf PI dia di mute. Saya sering lihat dia di mute. Tapi dia tidak pernah tuh kabur. Dia tetap bertahan dengan open cap, tampil wajah dengan PD-nya, kacamata hitam dan blangkon itu. Baru di mute sekali sama moderator, alasannya saya di mute, ya udah saya turun. Nah, bilang aja mau kabur kamu. Di room Islam di mute, anteng-anteng aja. Fitnah penyembah patung dikatakan definisi menyembah, nggak berani saya kejar Edis pokoknya. Definisi menyembah itu. Hei, orang Kristen, kamu harus tahu, bahkan kita, teman-teman yang Protestan di luar negeri memakai patung, betul nggak teman-teman yang di luar negeri? Gereja-gereja Protestan itu karena bekas gereja Katolik masih menggunakan patung. Ya. Siapa yang anti patung kalau bukan Islam?